Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub ilallah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Di rumah saya ada kolam, tapi saya nggak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Hadirin dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Rafif Bintang Gunawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah tentang Ramadan ceria, Ramadan yang bermakna. Berbicara tentang bulan Ramadan adalah bulan yang spesial karena di bulan ini seluruh umat muslim di muka bumi ini kompak menaati suruhan Allah dan menjalankan perintah Nabi Muhammad, yaitu berpuasa sebulan penuh dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang beriman sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas kita diperintahkan semua orang-orang yang beriman oleh Allah untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan kita cita-citakan, alhamdulillah kita ucapkan, semoga kita menjadi pemenang dan predikat takwa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, berbicara tentang bulan Ramadan pasti tidak ada batasnya. Betul apa betul teman-teman? Betul ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, kalau saja kalian tahu hikmah dan keberkahan pada bulan suci Ramadan, pasti umatku mengharapkan semua tahun ini menjadi bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya, serta Allah membelenggu syaitan sehingga tidak ada yang leluasa mengganggu kita lagi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi, yang artinya, barang siapa yang berpuasa dan dengan mengharapkan karena iman dan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan kualitas ibadah kita pada bulan ini, karena banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan pada bulan suci Ramadan ini. Di 10 malam pertama Allah menurunkan rahmat kepada kita.
Dan di 10 malam kedua Allah menurunkan maghfirah kepada hambanya. Dan di 10 malam terakhir Allah jauhkan kita dari api neraka. Luar biasa, alhamdulillah. Bulan Ramadan adalah ibarat sebuah kapal yang membawa kita ke pelabuhan kemenangan yang bernama iman dan takwa. Saat kapal itu dinahkodai oleh Kapten Iman, ia akan membawa kita menuju gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Pantun penutup dari saya, masak donat dikasih gula, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian ceramah saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.